Ini baru dites loh. Oh, tes ya, ya udahlah tes. Cek. Gak tahu, ini aku cek dulu bener apa enggak nih. Ini janjian ketemu jam 11. Sekarang jam 11.12. Gak apa-apa sih. Sambil aku nunggu, aku mau coba ini dulu. Ini tadi aku pesan apa ya? Gado-gado kayaknya ya. Ya begitu dah. Gimana penampakanku? Udah oke kan? Udah oke buat jadi nge-record video buat YouTube. Kali ini kita lihat aja nanti siapa narasumberku. Hai. Apa ya pembukaannya ya? Aku pun juga ini udah lama nggak nge-record video, jadi aku lupa cara openingnya. Nah, bentar. Oh, ditulis ya Kak, ada skripnya. Ya, ada skripnya. Pinter banget. Hai guys. Welcome to my channel Kiwa. Hari ini aku ada kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini tamunya sudah di wishlist jauh-jauh hari, tapi tamunya yang request buat minta di tag video. Karena video si kakak ini udah kehabisan. Videoku masih banyak ininya stoknya. Jadi ya udahlah, akhirnya ketemuan lah kita hari ini ya Kak ya. Iya. Oke, karena kita ngebahas soal kalau kamu udah pernah lihat YouTube aku tentang ini, tentang apa namanya, tentang Laos, tentang India sama Kashmir, terus juga tentang Jepang. Kali ini aku bakal kenalin ini salah satu YouTuber, content creator, blogger, ngehit se-antero Kepulauan Riau. Nah, dia orangnya. Nanti aku kasih description box untuk linknya dia sama YouTube-nya. Channelnya namanya Chai Lukman. Oke Mas, bisa dikenalin dulu namanya siapa? Oke Mas Vicky, makasih ya sudah diundang. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama janji-janji Iya. ini ya. Nunggu di kontak. Akhirnya si narasumbernya yang kontak sendiri ya kan. Kapan nih? Kapan akhirnya aku nggak kontak-kontak ya, Iya. karena yang aku bilang tadi stok videoku masih banyak, entah kapan aku mau naikin itu video ya. Oke, pertanyaannya tadi apa? Perkenalan ya? Ya, kenalin dulu nama, sibuknya apa, terus hobinya apa. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Chai Lukman dan saya adalah content creator. Hobinya sih banyak ya. Hobinya itu bikin video, Oke. terus jalan-jalan, makan-makan, baca buku, Oke. nonton film, terus sama nulis juga. Sudah segitu aja. Berarti banyak. Nanti kalau yang sesuai yang aku bilang tadi, nanti aku kasih description narasumber. Bener ya, di bawah ya. Aku selengkap-lengkapnya, nama YouTube-nya, nama Instagram-nya, nama blognya. Jangan lupa di like juga, di like, subscribe dan komen juga sosial medianya. Oh, makasih Mas sudah. Panggilannya siapa, Mas Cai atau Mas Lukman? Chai aja deh. Oh, Cai. Oke, Mas Cai. Hobinya salah satunya jalan-jalan. Aku pernah karena aku ngebahas tentang YouTube jalan-jalan, karena aku pernah lihat postingan Mas tentang jalan-jalan juga. Iya. Berarti Mas ini ya netizen ya, suka stalking, lihat-lihat. Oh gitu. Memang aku lah. Kemana nih dia nih? Dia udah kemana aja. Iya. Terus aku tontonin YouTube-nya dia. Gitu ya. Ya kita saling support lah. Iya, jangan lupa di like terus dikasih komen gitu loh. Mantap kakak gitu ya. Basa-basi ya Kak? Enggak lah, aslinya memang seperti itu. Oh gitu ya. Memang tuntutan pekerjaan yang mengharuskan aku harus kepo. Tapi ada juga loh Kak, saling-saling ini. Kalau kakak ke aku, nanti aku harus balik lagi ke kakak, kasih komentar postingannya nggak? Oh perlu iya, baik, ini nggak Kak? Baik, ya perlu. Oh perlu ya, berarti Perlu. kalau kakak komen ke feed aku, berarti aku juga harus wajib. Enggak. Ini seininya aja, seikhlasnya aja. Karena banyak yang kayak gitu loh Kak. Enggak sih. Jadi mereka pamrih. Aku nih enggak. sering, tapi aku suka dikomplain sama teman-teman kayak gitu. Masa? Iya. Kamu udah mainin Instagram aku, masa kamu nggak Instagram? Iya, komen balik? bener. Astaga. Kalau aku Drama pamrih media sosial gitu kan. Kalau aku pamrih gitu mungkin subscriberku udah banyak. Oh ini banyak.
Enggak, bercanda. Oke, kembali ke topiknya. Kenapa Mas Cai memilih untuk traveling? Apa yang bikin Mas Cai mungkin traveling itu buat sisi hiburan? Karena kan hobinya banyak, nonton, baca buku, menulis blog, terus jalan-jalan. Kenapa jalan-jalan? Kayak udah kebanyakan duit ya kak. Buang-buang duit ya kak. Amin, banyak rezeki. Padahal gitu kalau ditarik ke belakang ya, aku ini kan orangnya introvert, selalu di rumah. Kalau dulu sekolah pasti nggak pernah main-main keluar gitu, pasti di rumah. Sampai kakak aku bilang gitu kan, ini anak laki-laki kok di rumah aja, jangan keluar. Tapi setelah punya duit sendiri kak, udah punya bisa menghasilkan duit sendiri gitu, udah mulai kerja, barulah puas-puasin. Jadi tidak membebani ya duit orang tua gitu ya. Kadang pakai duit sendiri juga suka dinyinyirin kan kak. Ini kok jalan-jalan terus. Padahal apa? Padahal ya kita nginapnya di hostel. Sekamar isinya 10 orang. Terus naik apa kak? Naik transportasi umum, naik bus. Kalau di Batam ini kayak dapur 12, Damri. Iya, naik transportasi umum. Nanti kita makannya dijatahin ya kak? Iya. Jatahin nggak? Jatahin lah. Hari ini makan segini. Iya, budgetnya segini. Buat besok nggak ada lagi biaya makan. Tapi yang kelihatan sama netizen, yang dilihat dari sosial media, mewah, jalan-jalannya ke Singapura, ke luar negeri. Terus mana lagi ya? Nah, yang aku ingin fokus adalah kalau teman-teman nanti aku screenshot yang aku bilang tadi, dia pernah jalan-jalan ke Vietnam. Which is aku juga pernah ke Vietnam guys, cuman aku nggak pergi ke tempat yang didatengin sama Mas Cai. Mas Cai itu pergi ke Padang Pasir. Kalau kita ngomongin bahasa Korea dikit ya, kalau nonton serial Koreanya Reply 1988 yang mereka pergi jalan-jalan Boys Over Flower ke Namibia, ke Afrika, mereka pergi main papan seluncur dari Padang Pasir. Nah gitu. Aku lihat postingan Mas Cai juga ada di situ. Mas Cai pergi ke Vietnam, namanya lokasinya di Mui Ne. Mui Ne ya. Aku waktu itu 2015 pergi ke Vietnam, cuma ke Ho Chi Minh. 2015 bulan puasa ke Ho Chi Minh. Kemarin juga 2019 bulan April juga ke Ho Chi Minh. Nah, Mas Cai pergi kan ke Mui Ne. Apa yang membuat Mas pengen pergi ke Mui Ne? Memang ada nonton punya seseorang, nonton YouTube orang dulu, ternyata ini bagus. Apa yang mendasari Mas pengen pergi ke Mui Ne? Mui Ne ya. Sebenarnya itu kan kita searching dulu kak. Kita punya Google kan, internet kan. Anak zaman sekarang kan nyari di Google dulu tempat wisata di Vietnam. Terus yang paling dekat kan kita kan di Ho Chi Minh ya. Kalau ke Hanoi itu kan jauh ya. Jauh 8 jam atau naik pesawat lagi. Ya benar. Karena dekatnya di Ho Chi Minh, kita lihatlah. Karena aku ini orangnya suka yang bedol desa gitu kak, main-main ke desa, nggak suka suasana kota gitu kan. Udah biasa kan, Ho Chi Minh kan suasana kota kan, paling ke mall, kemana-mana lah gitu kan. Benar-benar. Wisata jadi yang desa-desanya ini, keindahan alam ini yang terdekat yang mana? Ternyata keluarlah si Mui Ne, ada padang pasir ala-ala ya kan. Wah bagus sekali. Lihat di foto-foto di Google itu kan kayaknya bagus-bagus ya kan. Padahal itu kan efek kamera aja kak, filter ya kak. Nanti kita kadang oke. Terus ya, gara-gara si influencer, si blogger inilah ya, sharing-sharing cerita yang seru, yang bagus, pokoknya yang indah-indah aja kesana kan. Tergiur lah ya kan, saya kesana. Pergi ke Mui Ne. Jadi nge-research tempat di Mui Ne Vietnam itu berapa hari sebelum berangkat? Aku lupa deh, kayak sebulan atau beberapa minggu lah. Pokoknya bukan setahun atau yang gitu lah. Aku tuh orangnya nggak detail sih, nggak yang jauh-jauh hari gitu kan. Iya, betul. Pokoknya yang suka spontan aja lah, mau berapa 1 minggu. Yang penting mau jalan ke Vietnam, mau kemana nih? Udah. Menyesuaikan aja sih schedule sama budget. Iya. Oke. Berarti lihat blog dulu di Google, ternyata tempatnya cantik. Terus lihat dulu, cari searching tiket. Mahal nggak kesana? Berarti gitu dari berangkat, kalau dari Batam berangkatnya dari lewat Changi ya, Singapura ke Ho Chi Minh berarti ya. Benar. Karena kan kita kan orang warga Batam, pasti tahu lah kalau berangkat dari Singapura itu pasti murah tiket-tiketnya. Apalagi ke Asia Tenggara ya. Setuju nggak kak? Setuju. Aku juga pernah merasakan itu. Jadi kebanyakan kami itu mainnya itu ya dari Singapura atau Kuala Lumpur. Kemana-mana berangkatnya Kuala Lumpur atau Singapura. Atau lebih hemat lagi lewat Johor kayak gitu-gitu. Tujuannya atau yang sama, karena
bukan menjelek-jelekan negara sendiri, harus ke Jakarta dulu. Which is Ya, jaraknya dekat transit lewat Singapura. Singapura. Ya kenapa nggak lewat situ? Cuman aja? 200.000 rupiah kita Naik bisa ferry, luar terus negeri dicop Kak. lagi paspornya. Oke, jadi pas ngelihat Muine ini, pas Mas udah ke sana itu ekspektasi. Nah, gini, kita rewind dulu. Pas pertama kali dari Singapura ke Ho Chi Minh, Ya. ekspektasinya gimana? Memang sudah terbayang atau sudah terbaca setelah kita baca-baca? Ternyata lokasinya seperti ini. Atau ada ngalamin culture shock nggak? Kaget nggak sama orang-orang di situ? Apa suasana kalau di Ho Chi Minh, kalau yang aku memang belum tag videonya. Ho Chi Minh itu jauh 180 derajat dengan Jakarta atau let's say Batam. Jauh banget. Nah, kalau menurut Mas saya gimana? Sama nggak? Oh gitu ya. Untuk pertama ya ekspektasi ya. Ah. Biasanya kan kalau lihat di video atau di foto di Google itu kan bagus-bagus ya kan, Iya, filternya, apalagi yang ngambil kan pakai kamera, Iya, gitu kan. betul. Wah bagus banget, ada gurun pasir dan lain Iya. sebagainya kan. Pas tiba di sana Kak, kayak jauh gitu dari ekspektasi. Berarti pokoknya beda di foto sama realita. Iya. Oke. Karena kirain kan tempatnya kan luas, Iya, gitu. iya. Ternyata sih kecil, cuman satu kawasan aja di situ. Lagian juga uniknya lagi, pasirnya itu gundukannya itu cuma di situ-situ aja Kak. Oh. Jadi kayak satu I see. kawasan Ah. kecil, dia cuma di situ-situ aja. Pasirnya tuh nggak bakalan lari-lari kemana. Paling nanti gundukan-gundukan itu Ah. dia akan berbeda-beda sesuai dengan arah anginnya. Oh, Misalnya karena gundukannya terbawa angin, ya di ah. sini, nanti biasanya Pindah di ke sini. situ. Ya gitu sih. Oh, oke. Berarti Terus- cuman hanya kesana aja. Kalau di Ho Chi Minh berarti nggak kemana-mana. Ho Chi Minh nggak cuma di transit aja, karena kan transit. satu lagi aku nggak suka kota, Kota ya. tadi, Nah, balik ke paling kota kan ke itu. mall kan. Untuk lihat ke Vietnam ya, itu kayak amazing sih. Negaranya tuh emang jauh beda sama Iya. negara-negara yang pernah ku kunjungi. Karena lihat dari budaya orang-orangnya kan. Iya, Lihat betul. orang-orangnya itu gimana ya? Lebih dingin Nah. gitu kan. Kalau yang kayak Singapura, Indonesia, Iya, Malaysia, Thailand itu kan lebih ramah gitu sama Hospitality-nya turis-turisnya. masih ada lah gitu ya. Suka tersenyum Iya, gitu iya, kan. iya, Kalau iya. di sana itu kayak cuek aja, orang-orangnya tuh nggak tersenyum gitu. Apakah mungkin Mukanya ada dingin gitu kan. apa mungkin mereka ada hubungannya setelah dijajah sama Amerika kali ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Aku kalau yang aku oke, mungkin berarti dingin. Ada lagi nggak selain orangnya yang dingin, yang kalem, nggak ada, maksudnya nggak ramah gitu. I mean kayak gitu-gitu. Ada dong transportasinya Kak. Itu kan Betul, kebalikan setuju. dari kita kan. Kita Iya. biasanya kan sebelah kiri ya kalau Kalau mau mau pergi. belajar, iya. Kalau itu kan sebelah kanan kan. Betul. Kalau Apalagi daerah motor-motornya ya. Aduh. motornya ugal-ugalan. Terus helmnya nggak ada yang safety sama sekali. Helmnya nggak pakai Kalau kaca. mau nyebrang itu drama ya kan. Iya. Dan di situ orang kenceng-kenceng kali bawa motor. Dan nggak mau ngalah sama Iya. pejalan kaki. Ya betul. Jadi kalau misalnya kita traveling, pokoknya kita harus ekstra hati-hati lah ya. Iya. Kalau mau pergi ke sana, maksudnya kita harus tahu tempatnya. Tempatnya which is dalam artian kita udah ngerti bahwa tempatnya nggak ramah untuk pejalan kaki. Iya. Kadang orang yang bawa motor itu juga naik-naik ke trotoar jalan. Iya, kok. bener. Iya. Terus kayak orang-orangnya tuh kayak ngomongnya tuh kayak marah-marah gitu. Iya. Padahal disuruh duduk loh Kak. Nah. Kan aku kan naik bus itu ya dari Iya. Ho Chi Minh ke Muine Oke. sama temanku. Itu udah mau nyampe hotelnya. Iya. Jadi kami kan siap-siap kan, ranselnya taruh di atas, dia berdiri-berdiri gitu kan. Iya, betul. Dimarahin Kak sama si Keneknya. Iya, keneknya. Ah. Suruh sit Duduk. down iya, tapi kayak nada marah. Sit down dia. Oh, iya. Oh my god. Kayak anak kecil dimarahin sama orang tua Iya. gitu lah ya. Padahal kan bisa kayak santai aja kenapa Iya, sih? sopan-sopan aja ngomongnya. Sambil senyum ya kan. Mungkin karena kita, aku nggak tahu ya, ini bukan mendiskriminasikan sesama ya. Mungkin dia berpikir ini orang Asia, duitnya kecil, nggak banyak gitu. Apa dia budgetnya backpacker gitu Atau ya? iya tampilannya gembel gitu. Iya. Mungkin waktu itu nggak pakai tas mahal, nggak pakai baju mahal, let's say. Gitu Kita ya. nggak tahu ya. Kalau mahal tapi KW loh kan. Di sini banyak KW Kak tasnya. Di Batam. Di Batam ya, terkenal dengan KW KW ya. Oke. Terus pengalaman apa yang nggak bisa Mas Cai lupakan dengan Vietnam? Pengalamannya ya itu Kak, waktu aku nyampai dari kan udah selesai nih dari Muine ke Ho Chi Minh. Iya. Kan balik lagi kan mau ke bandara kan. Iya betul. Di situ pas waktu turun di kota Iya. itu, Mm-mm. ada kompleks di situ, ada orang kelahi di tengah jalan. What? Bapak-bapak. Ah. Dan orang lain itu kerumunin cuma untuk nonton Nonton. doang. Iya, nggak ada Astaga, dibantuin gitu. Kayak ya astaga. ampun, ini negara seperti apa sih?
Tapi kan which is mereka negaranya komunis ya. Iya. Gitu. Jadi ya kita keras kali ya. Iya. Jadi kita sebagai turis ya harus memaklumi kayaknya ya. Kayak mikir gitu kan orang-orang bule ke sana, aduh kayaknya nyaman banget. Karena bule mungkin karena bebas kali ya. Iya, terus murah kali. Iya. Dari kurs dolar, jadi mereka ngerasa bebas-bebas aja. Cuma itu aja yang tidak bisa dilupakan, apa lagi? Ada lagi Kak, masalah makanan ya. Oh, makanan gimana? Kan kita makanan? kan muslim, ya, terus kita nyari makanan yang halal. Halal, oke. Waktu pertama kali datang di Ho Chi Minh, kan dari bandara naik ke bus kan. Bus itu ke bus terminal yang terakhir lah pokoknya di situ kan. Itu kan lapar, udah tengah hari. Kita nyari makan. Terus karena baru pertama kali ke sana, nggak searching juga, di situ ada makanan atau tidak. Nanya lah aku ke tempatnya agen travel itu, nanya makanan halal. Terus dia kayak nggak ngerti kan, sampai ditulisin halal food. Terus dicarilah di Google. Cari tempatnya tuh jauh. Oke, terima kasih gitu kan. Pas aku jalan keluar gitu, jalan berapa langkah, ternyata ada sih makanan halal, makanan India. Kakak nginap di distrik 1 nggak? Kan cuma numpang lewat. Oh iya, betul. Kalau misalnya di Ho Chi Minh itu sebenarnya ada banyak distrik. Jadi itu dia namanya kawasan wilayah 1 sampai 6. Nah, untuk kawasan Ho Chi Minh itu yang paling banyak wisatawannya itu di distrik 1 situ udah ada Kampung Melayu namanya. Jadi orang-orang Malaysia perantauan buka restoran di situ. Aku baru sadar setelah aku datang kedua kali ke Ho Chi Minh. Pas pertama kali aku nggak ketemu. Ketemunya paling makanan India. Kalau Melayu sih nggak ketemu ya. Oke. Pas kemarin 2019 aku ketemu itu di bulan April. Tapi aku belum record videonya guys. Jadi aku belum bisa kasih lihat kalian, obrolannya aja begitu lah ceritanya. Tapi lucu juga sih, kayak ada halalnya. Tapi ada mereka non halal. Iya, enggak, maksudnya mereka kan restorannya kan labelnya halal, tapi betul. Jualannya kan tetap bir, minumannya. Oh, I see. Tapi dia nggak jualan B2 kan? Enggak. Makanannya makanan India sih, kari-kari gitu. Mungkin dia menyesuaikan dengan customernya kali ya. Mungkin customernya minta ada yang pakai bir gitu. Kawasan situ kan juga banyak bule juga. Iya, mungkin si bule nggak tahu ini halal apa enggak, yang penting ada bir aja. Kayak gitu. Terus dari makanan apalagi selain dari warganya, terus daerahnya, daerahnya, lokasinya, terus jalanan lalu lintasnya, terus apa lagi? Terus kayak makanan lagi Kak, makanannya kan karena kita nyari yang label halal itu susah, jadi kan kita kan yang nyari yang vegetarian aja ya labelnya betul. Vegetarian. Tapi di menunya dijual di situ, tapi ditulisnya vegetarian, dijual di situ ada porknya. Oh, I see. Jadi agak lumayan susah nyari makanan halal di situ. Ini tipu-tipu ya. Ada label-label vegetariannya tapi kok makan jual daging pork gitu. Sejauh itu cuma itu yang tidak bisa dilupakan. Ada hal yang ada ngerasa apa lagi ya? Aku nggak akan pernah pergi ke Vietnam, cukup sekalinya aja. Ada ngerasain hal itu nggak? Iya sih. Oh ya. Ya masalah warga-warganya I see. yang tidak terlalu ramah ya kan sama turis sih. Kalau menurut aku ya, karena mereka kayak rata-rata itu kayak pada cuek, kayak menyapa kita tuh nggak ada gitu. Jadi mereka mukanya, santai aja, iya, mau kamu dingin, turis, iya. nggak turis, mau kamu belanja sama nggak belanja ya sama aja. Oh, I see. Terus kalau hal yang menyenangkan ada nggak? Menyenangkan. Dari tadi aku dengar yang nggak menyenangkan semua. Nggak menyenangkan ya. Ya menyenangkannya kan kita melihat tempat baru, terus lihat budaya-budaya yang baru kan, jadi kan memperkaya diri kita. Ternyata ada loh negara yang seperti ini. Ada negara Vietnam yang kecil bekas jajahan Amerika, ternyata lo berbeda jauh dengan Indonesia, walaupun kita mirip-mirip Asia ya. Walaupun banyak turisnya yang datang, tapi kok mereka kayak pelayanannya kayak gini sama turisnya, nggak yang lain-lainnya lah kayak seperti yang lainnya. Oh, oke. Jadi nggak ada yang menyenangkan dong. Jadi menyenangkan cuman hanya dapat wisata ininya aja. Oh, ternyata pengalaman udah ke Vietnam udah, habis itu nggak akan pernah mau balik lagi. Iya benar. Gitu ya. Kayak untuk foto dong. Hanya kebutuhan konten yang ada di YouTube aja gitu ya. Tapi itu sih aku jadi mikir gini loh Kak. Kita suatu perjalanan gitu kan. Ternyata tuh tujuan itu nggak penting. Tapi prosesnya, kayak tujuan ke Muine itu kan prosesnya kan sangat panjang di belakangnya itu. Kayak aku dari Batam naik kapal feri ke Singapura, nginap di bandara, gembel ya kan. Ngegembel di Changi Airport. Iya, besoknya baru naik terbang. Terbang, abis itu kan
ke Ho Chi Minh. Ho Chi Minh harus naik Naik bus lagi 3 sampai 4 jam kan. Dari sana habis itu baru ke daerah Muine-nya ternyata jauh lagi loh Kak, ke sananya lagi ke tempat tempat lokasi padang pasir itu. Iya, padang pasir itu. 1 jam harus naik motor. Padahal jadi sewa motor. Iya, padahal main ke sana itu cuma 1 jam doang. Jadi prosesnya itu berhari-hari hanya untuk 1 jam ke tempat si destinasi ini. Hanya satu tempat yang namanya Muine, Vietnam. Iya, untuk memamerkan ke netizen. Guys, tolong kamu appreciate dia guys, videonya itu guys, tulisannya, fotonya gitu ya. Hanya untuk memamerkan, kayaknya senang gitu ya. Padahal proses ke belakangnya itu, aduh, tapi lebih menyenangkan itu prosesnya. Iya, betul. Karena dari proses itu kita tahu ternyata apa yang kita lihat nggak semua kita imajinasikan sama. Iya, benar. Gitu ya. Kayaknya lebih kamu harus bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini. Iya, gitu. Walaupun lebih. hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasimu, ya udah nikmatin aja kayak gitu nggak sih? Kayaknya lebih bagusan Indonesia gitu keindahan alamnya. Tetap memang aku percaya sebenarnya tujuan kita jalan-jalan ke luar negeri atau misalnya traveling itu sebenarnya untuk memperkaya rasa cinta kita sama negeri sendiri nggak sih? Iya benar. Tapi jangan membanding-bandingkan juga sih. Iya, setiap kan punya karakter ya. Iya, setiap negara punya karakternya masing-masing. Oke. Kalau itu backpacker kemana aja selain dari Muine Vietnam? Luar negeri atau Indonesia terserah. Sedikit sih Kak. Karena kan aku kan juga baru merintis karir ya. Merintis karir di dunia traveling. Iya. Oke, baik. Kan baru kerja tuh punya duit sendiri. Pasti kan awal-awal ke Singapura karena dekat sama Batam. Oke. Terus ke Malaysia. Oke. Thailand, ke Vietnam. Kalau yang dalam negeri sih sedikit sih, baru ke Palembang, Pagar Alam, ke Danau Toba itu Medan. Wow, Danau Toba. Oke. Jakarta, Bandung itu paling jauh loh. Jakarta, Bandung paling jauh. Oh, sama ini sih ke umroh kemarin. Nah, itu paling jauh sih. Nah, yang mahal dan jauh. Jauh, oke. Berarti untuk ibadah sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau untuk ibadah kan yang penting pahalanya. Iya, benar. Oke. Berarti bentar, aku penasaran dengan umroh ini. Umrohnya berangkatnya berarti dari Singapura. Iya benar, tapi naik dari travelnya dari sini. Oh, travel dari Batam, terus nanti berangkatnya lewat Changi, terus lewat. Ada transit nggak? Apa langsung nyampe? Enggak, langsung ke Jeddah. Jeddah. Singapura langsung Jeddah. Belum pernah umroh ya, jadi aku nggak tahu, makanya aku nanya. Semoga ya Kak, amin. Nah, pengalaman selama umroh, kita berpindah nih dari Vietnam ke umroh. Apa yang membuat Mas Cai pengen umroh? Oh gitu ya. Selain menunaikan ibadah ya gitu ya. Dapat hidayah. Nggak, masalahnya yang gini kan, umur semakin bertambah. Terus kayak sudah kemana kesana. Ini agak berat kayaknya pembahasannya ini kayak. Pendewasaan diri ya kan. Iya. Jadi kan umur udah bertambah. Terus kayak sudah kesana kemari kayaknya, aduh ngapain ya gitu kan. Ngapain lagi sih hidup ini gitu kan. Betul. Alhamdulillah waktu itu dikasih rezeki, nabung-nabung kan. Terus ya ada kesempatan lah, masih muda. Kenapa enggak? Cobalah. Kalau kan waktu kita nggak tahu ya umur ya. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul. Udah kita cobain. Padahal dulu tuh sholatnya masih bolong-bolong. Kayak ya udahlah, emang sudah waktunya. Panggilan, ya kan. Ada kesempatan, ada duitnya juga, rezekinya. Apalagi yang dihalang-halangi. Nabungnya berarti berapa tahun? 5 tahun, 3 tahun? Setahun, 2 tahun. Setahun, 2 tahun. Tapi kan tiap ininya kan puasa Senin Kamis enggak lah. Makanya Indomie ya kan. Enggak kasih gitu lah, tapi kayak diirit-irit lah Kak. Berarti nabung, pokoknya targetnya harus dapat. Tapi enggak diniatkan juga loh Kak. Oh iya? Iya, benar-benar enggak diniatkan. Cuma sekedar nabung. Iya, nabung aja. Iya. Oh, tapi kayak aduh, duitnya udah terkumpul. Aduh, ya udah ada kesempatan juga kan. Kapan lagi gitu, kayak spontanitas gitu loh. Enggak yang di prepare dari tahun pertama, kedua, ketiga yang nabung gitu enggak. Aku honestly nabung loh. Honestly punya rekening untuk untuk umroh. Tapi setiap gajian memang aku sisihkan berapa ratus ribu, nggak nyebutin nominal lah ya. I mean aku memotivasi diriku karena kenapa? Aku terinspirasi dari Mas bilang kenapa udah jalan-jalan. Iya, udah kemana-mana. Masa ke umroh aja nggak bisa? Nggak cobain gitu. Pasti bisa Kak, pasti. Bisa. Mudah-mudahan Insya Allah. Kalau ada jalannya. Karena aku mencoba dengan buka rekening itu. Berarti nabung kayak ke bank gitu ya? Iya. Khusus buat umroh? Iya, khusus buat umroh. Si banknya bilang gini, kalau nggak cukup uangnya, kamu nggak akan bisa ambil. Jadi gitu. Itu yang memotivasi aku, kalau misalnya rezekinya lebih banyak, aku agak banyakin transfernya. Gitu. Jadi tiap bulan aku transfer, dan itu
baru 2 tahun. Oh, Belum beda ya berangkat kayak. berangkat. Aku lebih spontan Karena spontan ya. Iya. Karena duitnya Pas ada, iya, ya pas udahlah ada, diberangkatin ya, aja. udah cukup gitu kan. Oke. Nah, pas panggilan diri itu ada juga nggak bonus buat jalan-jalannya selain kita ke bagus pertanyaannya. ke umroh I mean ke umroh umroh itu kan Jeddah Mekah sama Madinah Iya, kan. benar. Selain dari itu ada dikasih bonus nggak atau memang ada mau merewardkan diri setelah aku umroh aku mau ambil paket yang ada jalan-jalannya gitu. Ada. Itu Kak niat awalnya kita untuk ibadah aja. Jadi aku di sana itu bener-bener ya untuk sholat, terus ya ke masjid itu kan lumayan kan, Nabawi sama Masjidil Haram gitu kan. Iya, betul. Kalau kita ibadah di sana kan dikali lipat kan. Iya, betul. Dan aku niatnya dari sini emang untuk ibadah. Jadi untuk bikin konten itu ya nggak ada. Cuma review hotel ala kadarnya. Terus kayak explore itu. Habis sholat kan kita kan bisa explore ke mall dan sebagainya kan. Nunggu jam sholat lah ya. Itu nggak ada Kak, kayak nafsu untuk kesana itu nggak ada. Cuman untuk ibadah baca Quran, di sana rajin banget kan. Setan-setannya pada hilang semua kayaknya ya. Ketinggalan di Batam semua kan. Sholatnya rajin, kayak betul. hati ini lebih tersentuh. Kalau panggilan sholat itu pinginnya sholat aja, jamaah gitu. Padahal kan sebelumnya ogah-ogahan. Sampai di sini juga struggling juga sih kayak seperti itu. Jadi benar-benar nggak diniatin buat bikin konten macam-macam, mau explore kemana. Padahal di sana itu bermacam-macam. Untuk kulinernya bisa jajan apa aja, bisa dibikin konten apa aja. Tapi benar-benar hati itu benar-benar untuk ibadah. Benar-benar ibadah aja. Udah nggak ada lagi pecicilan mau explore kemana. Naik bas-basnya itu nggak ada. Berarti ngikutin itinerary berdasarkan dari si travel agent ini. Dan alhamdulillah itinerary-nya itu nggak padat, jadwal tour kita nggak padat untuk jalan-jalan. Emang benar-benar niat aku nggak. Kita main ke itu paling 1 hari, 2 hari gitu lah. Itu pun cuma ke kebun kurma untuk beli oleh-oleh, cuman gitu doang. Selebihnya kita dibebaskan untuk beribadah. Iya sendiri. Oh jadi nggak benar-benar ikut kayak tour habis ini kita kesini, habis ini kesini. Iya, ada jadwal untuk bersama-samanya, tapi lebih banyak dibebaskan. Jadi kan orang-orang itu juga tujuannya pada ini kan, ibadah juga. Yalah jauh-jauh Kak di sana Kak, mahal kan Kak. Manfaatin. Berarti berapa hari di situ? 14 hari. Wow, 14 hari guys. Dan itu masih kurang. Masih kurang ya. Oke, berarti mau balik lagi ke sana? Iya, insya Allah. Insya Allah kalau ada rezekinya. Oke. Selain dari situ udah ke Indonesia, berarti terjauh itu adalah ke umroh ya? Iya. Oke. Bonusnya adalah umroh ternyata guys. Mudah-mudahan aku juga dapat bisa ke sana ya. Amin. Kasih dong tips-tips buat para penontonku. Namanya apa nih penontonnya? Apa ya? Aku lupa. Oh, nggak ada ya? Guys ya pokoknya. Iya, biasanya guys. Abis itu kamu. Macam-macam lah pokoknya aku panggil ya, maafkan aku lah ya. Netizen. Iya, netizen. Macam-macam aku panggilin. Tips buat orang yang punya mimpi, pengen jalan-jalan which is domestik atau internasional. Apa dari Mas Cai? Tipsnya sih yang jelas sih nabung dulu ya. Kita punya budget. Pertama, apabila kita punya budget, kita alokasikan dana budget itu mampukah ke mana ini kita nih dengan budget segini, dengan tiket dan sebagainya kemana itu sih. Berarti setelah terkumpul uang baru ditentukan kemana pilihannya. Ya kalau aku sih bukan mau kemananya, baru duitnya gitu. Tapi duitnya dulu. Yang lainnya menyesuaikan. Berarti yang dipilih itu adalah uangnya dulu, baru mana cukupnya nih. Ternyata cukupnya ke Jogja, cukupnya ke Jakarta, cukupnya ke Surabaya atau ke Palembang atau ke Medan, kayak gitu ya. Setelah itu apa lagi? Setelah nabung dan kita udah menentukan semuanya, perlu di riset, perlu di Google atau gimana? Setelah itu kan nyari misalnya mau ke kota Yogyakarta, tempat wisatanya mana aja itu kan. Terus kita lihat kan, kita kumpulin dulu tuh mana yang menarik. Jadi mesti kita tulis juga ya, kita listing gitu maksudnya ya. Oke. Terus abis itu di sorting lagi mana nih yang benar-benar yang kita mau. Itu kan yang kita inginkan. Terus sekarang kita yang mau kita mau nih. Jadi kan tinggal beberapa tuh. Di situ lebih perdalam lagi, lebih rinci lagi. Kalau dari kota ini ke kota sampai ke tempat wisatanya itu berapa harganya. I see. Kira-kira kalau budget gimana? Mana menurut Mas Cai yang paling dari semua Mas Cai jalanin, mulai dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, yang paling irit
dan paling masuk akal? Singapura Kak. Kita bisa bawa dari sini apa tuh namanya nasi bungkus ya, atau bawa bekal aja. Di sana kan bisa jalan kaki. Iya. Ongkosnya 200.000, udah PP, sudah pajak juga kan. Kita udah keluar negeri, di sana ya tinggal naik MRT. Naik bus ya kan. Dan publik taman publiknya juga banyak, nggak bayar kan, free ya. Terus bisa foto-foto cantik, foto-foto ganteng di situ, buat upload ke media sosial. Padahal itu free ya. Jadi lebih banyak karena dekat pertama dekat dari Batam, terus juga banyak wisata yang free yang bisa dijelajah di Singapura. Ya mudah-mudahan setelah pandemi ini bisa buka lagi lah ya. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan lagi minimal ke negara seberang dengan modal 200.000. Kita nggak tahu setelah ini apakah tiket ferry masih 200.000 atau jadi 100.000 ya. Mudah-mudahan kalau 100.000. Amin. Oke, baik. Kalau cukup segitu aja kayaknya. Cepet ya? Iya, kayaknya panjang ya? Iya. Dekat aja karena nggak tahu, karena udah semua, udah nama, hobi, dipilih backpacker juga. Oh iya, ada yang kelupaan. Apa itu? Apa yang Mas Chai siapin sebelum berangkat? Persiapan sebelum backpacker atau traveling? Tadi kan udah dijelasin, awalnya pasti budget ya, budget disiapin. Terus kayak untuk tiket-tiket itulah kita harus siapin, tiket pesawat, pulang pergi, penginapan. Kalau makan kan ngikutin ya, ngikutin. Betul. Ya gitu sih, yang transport utamanya itu yang harus kita bayar duluan gitu kan. Oke. Yang udah pasti lah. Terus sarannya bagusnya tukar uang dari sini apa udah nyampe sana? Kalau yang udah kemana-mana nih? Iya, kalau yang untuk yang Singapura, Malaysia mending dari sini sama aja kan. Tapi kalau untuk negara-negara ASEAN itu bagusnya sih ya dolar Singapura ya. Dolar Singapura lebih disarankan. Karena mungkin lebih kursnya berharga, lebih tinggi. Iya Kak. I see. Kita jauh banget Kak. Kalau Indonesia ditukar sama baht atau misal Vietnam dong mungkin jauh kali ya. Nggak seberapa. Kita nggak berasa jadi orang kaya. Walaupun kita juga nggak kaya sebenarnya gitu ya. Oke. Iya, mau bikin. Namanya wisata Tangga Seruni. Sinilah katanya Tangga Habibi. Nah, keren kali sumpah. Terus, guys, kamu mau lihat Singapura nggak? Itu loh Singapura. Marina Bay Sands. Oh my god, aku kangen banget Singapura. Karena nggak bisa kemana-mana. Pandemi ini. Kan nggak sih Marina Bay? Ini cuma bisa seru ya. Aduh, Marina Bay-nya nggak kelihatan. Ini namanya apa ya? Tangga 1000 ya? Tangga 1000 Aku ambil konten dulu ya. Aku mau kasih lihat Singapura itu kayak apa. Itu tutup pohon. Singapurnya. Udah, paling cuma bisa 6 kali begini. Ini kalau jatuh handphone Allahu alam ini kayaknya ya.
kelurahan ya. Ada tempat wisata di kelurahan. Asik. Karena pemandangannya luar negeri depannya. Yes. Dihitung nggak tadi nih tangganya? Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Iya, harus datang ke sini. Katanya tanggal 1000 buatan Presiden Bapak Habibie. Ya nggak sih? Iya, ini kawasan perumahan dia. Oh. Tanah dia loh. Oh gitu. Iya. Iya, karena kan Pak Habibie berjasa buat Batam. Jadi banyak lah. Iya betul. Dia loh yang memprakarsai jembatan Barelang itu. Kalau nggak ada jembatan Barelang, nggak ada lah Haris di situ ya. Ayo. Ini aku baru turun dan ngos-ngos. Ntar aja sampai. Yes, dan tas aku besar sekali dengan tas backpack yang gede ini. Iya, bikin konten habis itu jalan-jalan. Jadi bisa. Iya, betul. Ke air terjun 6 tingkat gitu. Tapi nggak setinggi ini naik tangganya. Iya gitulah. Kurang lebih, tapi kalau ini ke pantai. Ayo. Oh, begini penampakannya. Kenapa pas aku di resort aku pernah wow gitu ya? Kenapa aku ke tempat yang tradisional, asri, begini, seperti ini, aku berasa langsung wow gitu. Wah, sunsetnya ketutup lagi sama awan. Iya, aku jawab iya lagi, padahal di tempat aku banyak alatnya biru. Inilah orang yang berjasa membawa aku ke sini. Nah guys, itu orangnya guys. Apa akunnya guys? Jadi kontennya ada dua, konten wawancara sama konten jalan-jalan. Iya, baik. Sunsetnya bagus loh. Warnanya warna merah. Nggak tahu dari apa. Ada kerang. Bye Pantai Damas, bye. Kita mau balik lagi ke atas. Ke atas. Oke,
Oke guys, segitu dulu wawancara aku dengan Mas Cai Lukman tentang. Tapi ada isinya nggak sih? Ada lah. Ada ya? Ada ya? Pokoknya ada. Wawancara ini nggak ada isinya. Ada isinya pokoknya. Pokoknya kamu bisa kirim. Udah azan. Kita disuruh berhenti kayaknya ini ya. Cut dulu. Enggak, nanti habis ini. Aku langsung closing aja. Pokoknya kirim lagi. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terus kasih komentar kamu tentang perjalanannya Mas Cai Lukman tentang ke Vietnam. Walaupun perjalanannya agak shock culture yang bisa aku simpulkan ya. Maksudnya agak berbeda dari yang pernah didatangin. Ternyata butuh proses untuk mencapai sesuatu yang pengen kita datengin. Iya benar tujuannya. Gitu. Walaupun banyak lika-likunya dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi ya dinikmatin aja gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you Mas Cai sudah mau datang ke YouTube aku. Sudah akhirnya Mas yang mengajak aku untuk kapan mau ketemuan. Kayaknya harus yang narasumbernya dulu deh, yang colek-colek ya. Bikin jadwalnya juga ya. Kapan nih kok jadwal kosong? Iya, begitulah pokoknya. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye. Bye.